Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sobat, selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, kreator gaul di channel ini sobat. Dan di video kali ini saya akan bahas tentang dua hal yang sangat berpengaruh besar dalam hubungan kalian, dalam pergaulan kalian, baik di circle komunitas, circle organisasi maupun di circle lingkungan. Gini loh sob, ada dua hal yang perlu kalian ketahui agar supaya dalam hubungan kalian itu punya pengaruh kuat, punya power gitu ya. Dua hal yang akan saya bahas adalah mengenai inner power dan juga inner beauty. Inner power dan inner beauty itu adalah dua hal yang harus ada di dalam diri kalian dan yang harus bisa kalian pancarkan, harus bisa kalian keluarkan agar supaya kalian bisa berhasil, bisa sukses di dalam sebuah pergaulan. Tanpa dua hal ini sobat, mustahil di dalam pergaulan kalian bisa menemui kesuksesan. Yang dimaksud sukses di sini adalah di dalam pergaulan kalian bisa menjadi seseorang yang berpengaruh, bisa menjadi seseorang yang tampil paling menonjol di pergaulan tersebut dan juga menjadi seseorang yang bisa menjadi panutan di dalam pergaulan tersebut sob. Nah, dua hal inilah yang bisa menjadi faktor penunjang keberhasilan kalian tersebut di dalam sebuah hubungan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya sih mengeluarkan dua hal tersebut, yaitu inner beauty dan juga inner power? Sebenarnya untuk inner beauty kalian juga harus bisa memahami ya, kalau inner beauty ini sebenarnya mudah untuk kalian keluarkan dari dalam diri kalian. Dan perlu kalian ketahui bahwa inner beauty itu bukan hanya dimiliki oleh cewek saja sobat. Ada kalanya cowok juga harus perlu yang namanya inner beauty tersebut. Jadi beauty di sini itu bukan beauty kecantikan gitu ya, yang hanya ada pada cewek saja, tetapi cowok pun juga harus bisa mengeluarkan inner beauty selain daripada inner power yang harus dikeluarkan dalam hubungan sobat. Inner beauty itu bisa keluar dari hal-hal sepele yang kalian kerjakan sebenarnya, seperti ramah pada semua orang, murah senyum, jujur, bisa memberikan solusi-solusi terbaik bagi permasalahan orang-orang yang ada di lingkungan kalian, bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di lingkungan kalian, selalu terbuka dengan teman, tidak pernah menampakkan muka cemberut misalnya, bisa merahasiakan problem yang sedang kalian alami tanpa harus menampakkan di muka umum. Ini adalah hal-hal sepele yang bisa menampilkan atau mengeluarkan cahaya inner beauty dari dalam diri kalian. Nah, di dalam sebuah hubungan yang agak sulit itu adalah mengeluarkan inner power, sobat. Bagaimana agar supaya kalian berpengaruh dalam sebuah hubungan. Jadi kalau inner beauty itu mudah sekali ya untuk kalian keluarkan dengan cara-cara yang tadi sudah saya sebutkan. Sekarang inner power. Ini yang harus kalian pikirkan, bagaimana caranya mengeluarkan aura inner power yang ada di dalam diri kalian dalam sebuah hubungan agar supaya di dalam hubungan kalian itu kalian bisa menemukan kesuksesan, bisa mengeluarkan pengaruh yang kalian punya dan juga bisa mengeluarkan aura positif yang ada dalam diri kalian agar supaya kalian itu bisa tampil paling menonjol di dalam sebuah hubungan. Lalu bagaimana caranya sih mengeluarkan inner power yang ada di dalam diri kalian? Hal pertama yang harus kalian lakukan agar inner power yang ada di dalam diri kalian itu keluar adalah jadilah kalian menjadi contoh teladan yang baik di dalam hubungan tersebut. Biasakan kalian kalau memberi contoh itu jangan hanya memberi contoh secara lisan, tapi berikanlah contoh secara real dengan perbuatan kalian. Kebanyakan orang berpikir agar supaya pengaruh itu keluar, itu banyakinlah perintah dan minimalisir tindakan nyata. Ini adalah salah satu tindakan yang salah kalau menurut saya, Sob.
walaupun sekilas dengan kalian menjadi seorang yang suka memerintah gitu ya, seakan-akan wibawa kalian akan keluar dari situ, padahal enggak. Justru wibawa kalian itu akan keluar ketika kalian bisa memberikan contoh nyata, bisa memberikan contoh secara perbuatan, bukan hanya sekedar kata-kata. Dari situ kalian akan menjadi contoh teladan yang baik bagi lingkungan kalian, di dalam organisasi kalian, maupun di dalam circle komunitas kalian, sob. Ini adalah satu hal yang harus kalian perhatikan. Biasakan di dalam memberi contoh, itu jangan hanya lewat kata-kata saja, tetapi harus dengan perbuatan nyata. Hal kedua yang harus kalian lakukan untuk bisa mengeluarkan air power yang ada di dalam diri kalian adalah beranilah untuk menghadapi resiko. Disinilah terkadang yang sulit untuk kita lakukan, sobat. Kebanyakan dari kita hanya ingin enaknya saja di dalam sebuah pergaulan. Jika harus mengerjakan sesuatu yang sekiranya beresiko besar buat diri kita maupun buat keluarga kita misalnya, kita akan enggan untuk mengerjakan hal tersebut dikarenakan terlalu beresiko. Sebenarnya, untuk membuat efek kekaguman yang mana hal tersebut bisa menaikkan popularitas kalian, kalian juga harus melakukan hal-hal yang dianggap sesuatu yang mustahil. Salah satunya ya dengan bisa menabrak resiko tadi. Asal tujuannya positif ya. Misalnya untuk kebaikan organisasi, untuk kebaikan komunitas, untuk kebaikan teman-teman di sekitar lingkungan kamu. Contohnya begini, ketika ada seseorang yang lebih berpengaruh dari kalian mengeluarkan statement yang mana statement tersebut salah, biasanya di dalam komunitas kalian itu tidak akan ada yang berani membantah, tidak akan ada yang berani untuk meluruskan statement salah tersebut. Tetapi kalau kalian ingin mengeluarkan air power yang ada di dalam diri kalian, kalau memang kalian tahu bahwa statement yang dikeluarkan oleh orang yang notabene dia itu lebih berpengaruh dari kalian, kalian harus bisa meluruskan, kalian juga harus bisa memberikan saran dan pendapat bahwa apa yang disampaikan itu salah. Ini yang saya maksud. Terkadang orang takut dengan resiko kalau nanti kalian berusaha meluruskan statement yang dikeluarkan itu, nantinya kalian akan dijauhi oleh orang yang notabene lebih berpengaruh daripada kalian. Padahal kalau kita pikir, sob, dijauhi pun nggak masalah, asal kita pada jalur yang benar. Itu loh. Jadi ingat ya, hal yang kedua yang harus kalian lakukan adalah berani mengambil resiko. Asal semuanya itu tujuannya adalah untuk hal-hal yang positif. Hal selanjutnya yang harus kalian perhatikan agar supaya underpower yang ada di dalam diri kalian itu keluar, selalu ikuti kata hati kalian, sobat. Sama sebenarnya. Terkadang, jika ada sebuah masalah yang sekiranya itu mengandung resiko baik buat diri kalian maupun buat keluarga kalian, kalian itu akan melakukan tindakan yang berlawanan dengan nurani kalian. Ini yang membuat tindakan-tindakan kalian itu terasa palsu. Kalian sendiri pastinya merasakan jika kalian mengerjakan sesuatu hal yang mana hal tersebut itu berlawanan dengan apa kata hati nurani kalian, kalian juga merasa tidak puas dengan hal tersebut. Jadi dalam hal ini, kalian harus bisa menghilangkan ego dan harus bisa selalu menuruti apa sih yang terbaik buat kalian menurut nurani kalian. Hal ini juga akan bisa menumbuhkan inner power yang ada di dalam diri kalian dan bisa memancarkan keluar inner power tersebut. Pengaruh kalian akan keluar dari hal-hal seperti ini, sob.
Selanjutnya, dan ini yang terakhir, sobat, kalian harus bisa menjadi diri kalian sendiri untuk bisa mengeluarkan inner power yang ada di dalam diri kalian. Kalian tidak akan pernah bisa mengeluarkan inner power tersebut selama kalian masih berkutat dan berusaha untuk menjadi diri orang lain. Ini yang terkadang paling sulit dalam sebuah kehidupan, sebab kita merasa bahwa terkadang orang yang lebih berpengaruh itu harus kita ikuti. Harus kita tiru segala perbuatannya agar kita ikut berpengaruh. Padahal ini salah, sobat. Ini salah. Kalian harus bisa menjadi diri kalian sendiri. Hal apapun yang menurut sekiranya baik menurut kalian, kalian harus bisa menyelesaikan hal tersebut, menyerap hal tersebut agar supaya bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kalian, menurut versi kalian, jangan menurut orang lain. Jadi, menjadi diri sendiri itu juga sangat berpengaruh di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah pergaulan, agar supaya inner power kalian itu keluar. Dengan kalian menjadi diri orang lain untuk supaya berpengaruh menurut pikiran kalian, itu kalian tidak akan menjadi orang berpengaruh. Justru kalian akan dinilai sebagai seorang plagiat yang suka meniru kebiasaan orang lain, yang suka meniru tabiat orang lain, dan yang suka meniru sikap orang lain. Terkadang ada kan, misalnya untuk terlihat keren, kalian akan meniru seseorang yang terlihat keren dalam lingkungan tersebut. Tingkah kalian dibikin sama, cara berpakaian kalian pun dibikin sama, gaya kalian itu pun akan dibikin sama dengan orang yang berpengaruh tersebut. Itu berarti kalian belum bisa menjadi diri kalian sendiri. Kalian masih menjadi plagiat yang bisanya hanya meniru orang lain. Begitupun juga dalam hal berpendapat. Ketika orang berpengaruh tersebut berpendapat, kalian juga akan menyesuaikan pendapat kalian dengan pendapat orang yang berpengaruh tersebut agar supaya dinilai sama. Walaupun hati nurani kalian itu menyangkal bahwa itu salah, kalian akan terus mengikuti orang berpengaruh tersebut agar supaya terlihat sama. Ini yang salah. Inner power kalian tidak akan keluar dari hal tersebut. Saya yakin kalian paham ya, untuk bisa menjadi diri kalian sendiri itu harus bagaimana. Dan hal ini akan berpengaruh sekali pada keluarnya inner power yang ada di dalam diri kalian, agar supaya terpancar. Dan dengan inner power yang kalian pancarkan itu tadi, nantinya kalian akan menjadi orang yang berpengaruh, akan menjadi orang yang paling menonjol dalam sebuah circle pergaulan kalian, dan akan menjadi panutan di circle pergaulan kalian, baik di komunitas, di organisasi, maupun di dalam lingkungan. So, mungkin itu ya, hal-hal yang harus kamu ketahui di dalam sebuah pergaulan, bahwa inner power dan juga inner beauty itu adalah dua hal yang saling berkaitan, yang mana hal ini itu sangat penting untuk kalian miliki di dalam sebuah pergaulan jika kalian ingin tampil berpengaruh, tampil menonjol, penuh karisma dan wibawa serta pesona, sobat. Dan oke, video ini saya cukupkan sampai di sini, sobat. Kita akan jumpa lagi lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, sobat, semoga dalam kehidupan kalian selalu dipenuhi dengan rezeki yang barokah, selalu dilindungi oleh Tuhan, dan juga bagi kalian yang mungkin sudah berkeluarga, semoga keluarga kalian bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta dikarunia anak yang soleh dan soleha, sobat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semuanya, sobat.